Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ridwan Primadianto, NIM 2018-210022. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran break-even point. Anggaran break-even adalah suatu keadaan di mana penghasilan dari penjualan hanya cukup untuk menutup biaya, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Syarat penyusunan anggaran break-even point. Yang pertama, semua biaya dapat diperkirakan secara tepat pada berbagai tingkat kegiatan. Yang kedua, semua biaya dapat dipisahkan antara fixed cost dan variable cost. Yang ketiga, fixed cost konstan sampai kapasitas tertentu. Yang keempat, variable cost per unit tidak berubah. Yang kelima, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Yang keenam, harga jual tidak berubah. Dan yang terakhir, produksi hanya suatu macam produk. Apabila lebih dari satu, maka perbandingannya 1 tahun harus sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Rahayu dengan NIM 2018-2127. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan 3 cara pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat break-even sebuah perusahaan untuk satu periode tertentu. Yang pertama yaitu pendekatan secara tabelaris, di mana pendekatan ini dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan sebuah produksi. Yang kedua yaitu pendekatan secara grafis, di mana dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap dan biaya total pada berbagai tingkat penjualan atau produksi. Yang terakhir yaitu pendekatan secara aritmatik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan total, di mana BE sama dengan TFC dikurangi 1 min TVC dibagi TR, atau BE sama dengan biaya tetap keseluruhan dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel keseluruhan dibagi dengan penghasilan penjualan. Yang kedua yaitu pendekatan per unit, di mana BE sama dengan TFL dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan secara aritmatik, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan contoh soal terlebih dahulu. Di sini ada tabel biaya, fix, dan variabel. Di dalam biayanya itu ada material, TKL, BOP, biaya asuransi, biaya penjualan, dan total. Sedangkan untuk material dan TKL pada biaya fix itu tidak ada, tetapi di dalam biaya variabel itu ada. Untuk materialnya ada 900.000, sedangkan untuk TKL-nya itu ada 1 juta. Nah, untuk BOP fixnya itu 700.000, variabelnya 300.000. Biaya asuransinya 600.000, variabelnya 100.000. Biaya penjualan fixnya 500.000, variabelnya 300.000. Totalnya yaitu untuk fix 1.800.000, untuk variabel 2.600.000. Kemudian diketahui data penjualannya itu dianggarkan sebanyak 200.000 unit dikalikan dengan 25 sama dengan 5 juta. Total biayanya 4.400.000. Laba yang dianggarkan yaitu 600.000. Kemudian kapasitas produk maksimalnya itu 250.000 unit. Berdasarkan pendekatan secara tabelaris di atas, dapat diketahui bahwa harga jual per unitnya itu Rp25. Biaya variabel per unit produknya itu Rp13. Rp13 itu didapat dari 2.600.000 dibagi dengan 200.000 unit. Nah, untuk beban tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah 1.800.000. Berdasarkan data di atas, dapat dibuat perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan sebagai berikut. Produksi atau penjualannya ini tabelnya dalam ribuan rupiah. Tingkat produksinya itu ada 100.000, 125.000, 150.000, dan juga 200.000. Nah, untuk tingkat produksi ini ada penghasilan, VC, FC, TC, dan laba anggaran. Sedangkan untuk tingkat produksi 100.000 itu
penghasilannya 2.500, VC-nya 1.300, FC-nya 1.800, TC-nya 3.100. Laba anggarannya yaitu minus 600. Nah, untuk tingkat produksi 125.000 ini penghasilannya yaitu 3.125, VC-nya 1.625, FC-nya 1.800, TC-nya 3.425, maka laba anggarannya minus 300. Nah, untuk tingkat produksi 150.000 penghasilannya 3.750, VC-nya 1.950, FC-nya 1.800, TC-nya 3.750, laba anggarannya 0. Nah, untuk yang 200.000 ini penghasilannya yaitu 5.000, VC-nya 2.600, FC-nya 1.800, TC-nya 4.400, maka laba anggarannya yaitu 600.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan secara aritmatik. Yang pertama yaitu dengan atas dasar keseluruhan, yang kedua yaitu atas dasar per unit produk. Angkanya ini berasal dari contoh soal yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk atas dasar keseluruhan yaitu BE sama dengan 1.800.000 dibagi dengan 1 dikurangi 2.600.000 dibagi dengan 3.750.000. Maka hasil BE atas dasar keseluruhan yaitu 5.869.565. Sedangkan untuk atas dasar per unit produk, BE sama dengan 1.800.000 dibagi dengan 25 dikurangi 13, maka hasil BE-nya sama dengan 150.000 unit. Rumus BEP secara keseluruhan itu berupa TFV dibagi dengan TR sama dengan 2.600.000 dibagi dengan 5 juta sama dengan 0,52 atau 52%. Nah, akibat dari perubahan asumsi terhadap tingkat break-even itu menghasilkan A. Kenaikan dalam harga jual produknya itu dengan 10%, sedangkan untuk data lainnya itu tidak. Maka tingkat break-even yang baru adalah BE sama dengan TFC dikali dengan 110% dibagi dengan TVC dibagi dengan TR. BE barunya itu sama dengan 1.800.000 dibagi dengan 1 dikurangi 2.600.000 dibagi dengan 5.500.000. Maka BE barunya itu sama dengan 3.414.264 atau 124.155 unit. Kenaikan harga jual ini akan berakibat menurunnya variable cost ratio dari 52% menjadi 47,3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Waifi Dianita dengan NIM 2018-210032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Poin B, biaya variabel naik dengan 10%. Penjualan lainnya tidak. Break even yang baru akan menjadi BE sama dengan TFC dikali 110% dibagi 1 dikurangi TVC dibagi TR. Menjadi 1.800.000 dibagi 1 dikurangi 2.860.000 dibagi 5 juta sama dengan 4.205.600 atau 168.224 unit. Biaya variabel meningkat akan mengakibatkan meningkatnya variable cost ratio menjadi 52,7%. Beban biaya tetap lebih berat dan break even dapat dicapai pada tingkat 84,1% dari penjualan yang dianggarkan. Poin C, biaya tetap keseluruhan naik dengan 15% karena naiknya gaji atau biaya penyusutan. Break even baru menjadi BE sama dengan TFC dikali 115% dibagi 1 dikurangi TVC dibagi TR. BE sama dengan 1.800.000 dikali 115% dibagi 1 dikurangi 2.600.000 dibagi 5 juta sama dengan 4.312.500 atau 172.500 unit. Meningkatnya biaya tetap tanpa diimbangi dengan penghematan biaya yang lain atau meningkatnya penghasilan
akan mengakibatkan naiknya volume break-even menjadi 86,2% dari penjualan yang dianggarkan. Poin D. Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 50% sehingga mengakibatkan naiknya biaya variabel sebesar 10%, naiknya biaya tetap sebesar 15%, peningkatan harga jual produk sebesar 20%, serta penurunan jumlah yang laku terjual sebesar 12%. Maka, volume break-even yang baru akan menjadi BE sama dengan TFC dikali 115% dibagi 1 dikurangi TVC dikali 110% dikali 88% dibagi TR dikali 120% dikali 88%. BE sama dengan 2.070.000 dibagi 1 dikurangi 2.516.800 dibagi 5.280.000 sama dengan 3.955.665 atau 131.855 unit. Pengaruh gabungan ini mengakibatkan meningkatnya break-even dalam rupiah total revenue dari 3.750.000 menjadi 3.955.665. Karena harga jual dinaikkan, maka break-even dalam unit menurun sebesar 18.145 unit. Dari 150.000 unit menjadi 131.855 unit produk. Perubahan membawa pengaruh positif bagi perusahaan. Poin E. Perusahaan selain memperoleh laba dari sumber kegiatan utama, ternyata juga memperoleh pendapatan lain atau sampingan yang bernilai 300.000. Akibatnya terhadap perhitungan BE adalah BE sama dengan TFC dikurangi 300.000 dibagi 1 dikurangi TVC dibagi TR. Hasilnya 3.125.000. Pendapatan non-operasi mempunyai pengaruh positif bagi perusahaan, yaitu menurunnya BE dengan Rp625.000 dan dengan adanya pendapatan lain berarti beban biaya tetap disumbang tidak dari sumber yang biasa, melainkan juga dari sumber non-operasi. Poin F. Adanya kerugian non-operasi menambah beban bagi perusahaan. Kerugian non-operasi sebesar Rp100.000. Akibatnya terhadap volume break-even menjadi BE sama dengan TFC dikurangi 300.000 dibagi 1 dikurangi TVC dibagi TR. Maka hasilnya sama dengan 3.125.000. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia, NIM 034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana data yang dirubah adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel. Penjualan dikali unit untuk produk A yaitu 200.000 dan untuk produk B sama 200.000 dengan total keseluruhan 400.000. Untuk biaya pada produk A yaitu 125.000 dan pada produk B 120.000 dengan total keseluruhan 245.000. Dengan kontribusi marginnya yaitu untuk produk A 75.000 dan untuk produk B sebesar 80.000 dengan total keseluruhan 155.000. Dengan TFC sebesar 50.000, laba yang diharapkan adalah 105.000. Dari data di atas dilakukan dua macam perhitungan break-even menjadi break-even perusahaan secara keseluruhan dan break-even untuk masing-masing produk yang dihasilkan. Di mana break-even keseluruhan yaitu 50.000 dibagi 1 dikurangi 245.000 per 400.000 dengan total yaitu 129.32.25 sen.
Selanjutnya untuk break even produk A yaitu 125.032,25 sen dibagi 400.000 dikali 10.000 unit, yaitu totalnya 3.233 unit. Selanjutnya break even produk B yaitu 129.032,25 sen dibagi 400.000 dikali 8.000 unit, totalnya yaitu 2.580 unit. Perhitungan di atas didasarkan oleh anggaran sales mix dipertahankan tetap, baik sales mix sesuai rencana penjualan maupun sales mix perhitungan break even. Sales mix tersebut sebagai berikut, yaitu anggaran penjualan A banding B yaitu 10.000 dibanding 8.000 yang disederhanakan menjadi 5:4, dengan break evennya yaitu A banding B sama dengan 3.233 banding 2.580 yang disederhanakan sama dengan anggaran penjualannya yaitu 5:4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisia Aprilia Dianti, NIM 2018-210038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada satu keadaan di mana jumlah yang dijual tidak sama dengan jumlah yang dihasilkan sehingga timbul masalah di dalam pembebanan biaya tetap, khususnya biaya tetap dari harga pokok pabrik atau harga pokok produksi. Untuk biaya usaha yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi, semua pihak sepakat untuk hanya membebankan pada produk yang terjual saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan dua macam pendekatan, yaitu metode full costing, yang kedua dengan metode direct costing. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembebanan biaya tetap dengan metode direct costing, yang mana jika yang terjual yaitu sebesar 90% dan tak terjual 110%. Jika dalam bentuk tabel, maka dapat dilihat sebagai berikut. Material untuk yang terjual yaitu variable costingnya 90% dan fixed costingnya 0. Untuk yang tidak terjual, variable costingnya 10%, fixed costnya 0. Begitu pula dengan TKL. Lalu untuk BOP variable fixnya, untuk yang terjual, variable costnya 90%, untuk fixed costnya 100%, dan yang tidak terjual, variable costnya 10%. Untuk biaya usaha variable fix. Untuk yang terjual, variable costnya 100%, fixed costnya 100%, untuk yang tidak terjual yaitu 0. Selanjutnya, bagian produksi yang tidak terjual hanya dibebankan sebesar 10% biaya produksi variabel saja, sehingga pendekatannya sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yang dianggarkan yaitu 90.000 unit dikali dengan Rp2.000 dalam ribuan rupiah, yaitu sebesar Rp180.000. Biaya yang dianggarkan pada 100.000 unit yaitu sebagai berikut. 1. Biaya produksi fix sebesar 80.000 ditambah dengan biaya produksi variabel sebesar 40.000 sehingga totalnya yaitu 140.000, yang kemudian dikurangi dengan biaya 10% yang terjual sebesar 14.000 sehingga biaya produksi yang terjual yaitu sebesar 126.000, kemudian dikurangi dengan penjualan yang dianggarkan yaitu sebesar 180.000 sehingga dapat kita lihat laba kotornya yaitu sebesar 54.000. Lalu biaya usahanya yaitu yang fix sebesar 10.000 ditambah dengan variabelnya 9.000 sehingga biaya usahanya sebesar 19.000. Laba kotor dikurangi biaya usaha, kita dapat melihat laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 35.000. Lalu break even point dengan metode direct costingnya bisa dilihat BE sama dengan 80.000 ditambah 10.000 dibagi dengan 1 dikurangi 69.000 dikurangi 6.000 lalu dibagi 180.000 sehingga hasilnya yaitu 90.000 dibagi dengan 1 dikurangi 63.000 dibagi 180.000 yaitu sebesar 69.231 unit.